Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan kita patut memujinya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah menurunkan rezeki, dan Allah yang mengatur siang malam, terbitnya matahari dan terbenamnya, dan Allah seluruhnya yang mengatur alam semesta. Maka segala sesuatu hendaklah kita hadirkan dalam hati kita, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati billah, insyaallah di malam yang berbahagia ini tanggal 16 Safar tahun 1446 Hijriah bertepatan tanggal 20 Agustus tahun 2024 Masehi, kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Insyaallah kita memasuki bab yang ke-41. Untuk mempersingkat waktu, maka mari sama-sama kita dengarkan matan nas-nas yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid bab yang ke-41. Bab yang ke-41, ingkar kepada nikmat Allah. Mu'allif rahimahullah ta'ala pada bab ini, yaitu maksud dari bab yang kita pelajari insyaallah di bab ke-41, yaitu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari bab ini bahwa dan bab setelahnya, mulai dari bab ini bab 41 dan bab seterusnya, itu adalah tentang bagaimana kita berhati-hati terhadap perkataan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita, sesuatu kalimat yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan dengan lisan kita, itu menodai tauhid kita. Jadi harus kita perhatikan perkataan kita, apakah ini layak untuk diucapkan atau tidak. Karena apabila salah, itu akan menodai tauhid kita. Di antara perkataan yang bisa menodai adalah menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Jadi kepada sebab. Jadi seseorang menyandarkan nikmat itu kepada sebab, bukan kepada musabbib yang memberikan sebab tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kita ambil saja, karena pertolongan si fulan saya bisa begini. Jadi kita menyandarkannya kepada sebab, bukan kepada al-musabbib, kepada yang memberi sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang kita ucapkan dari lisan kita, dan ini pernah juga kita singgung di kajian kita, cuman ini untuk memperkokohnya maksud dari ucapan-ucapan yang salah yang orang menyandarkan kepada sebab, dan insyaallah nanti kita bawakan contoh-contohnya. Bahkan kesyirikan dengan kesalahan kata ini bisa menyandingkan Allah waliyadzubillah dengan hewan peliharaan.
Seperti maaf, ini contohnya perkataan yang salah. Seseorang yang memelihara anjing di rumahnya, lalu dia mengatakan karena anjing ini maling tidak masuk. Itu perkataan sepele, tetapi itu bukan itu yang menjaga rumahnya, yang tidak bisa menyebabkan maling takut masuk ke rumahnya atau tidak terjadi kemalingan adalah sebabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sepele, tetapi ini akibatnya merusak, menodai tauhid. Salah satunya di perkataan-perkataan yang salah. Itu salah satu contohnya. Untuk lebih berhati-hatinya kita dalam berkata, karena seseorang, dan Nabi pun menjelaskan di awal tadi di Kitabul Hajjah kita membawakan ya ayyuhalladzina amanu ya wa qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir qawlu khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Dan ini masalah tentang kemurnian tauhid. Harus berhati-hati kita dalam mengucapkannya. Jadi ini maksud dari bab yang ke-21. Maka insya Allah akan kita sebutkan, akan kita pelajari bersama-sama dalil yang dibawakan oleh mu'allif, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 83, kemudian penafsiran dari Mujahid, Aun bin Abdullah, bin Qutaibah, kemudian hadis Zaid bin Khalid, dan ungkapan dari orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu mengenai ayat ini. Ayat di dalam surah An-Nahl ayat 83. Bismillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. An-Nahl 83. Enggak sampai habis di sini. Wa'srul kafirun. Jadi lengkapnya firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita dengarkan. Qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat itu dari Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Sebenarnya ada lanjutannya sedikit, wa'srul kafirun, dan kebanyakan dari mereka itu termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil ini, dan ini disebutkan penafsirannya seperti oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Ibnu Jarir menyebutkan sesungguhnya ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan nikmat di sini, ya'rifuna ni'mat Allah. Apa yang dimaksud nikmat di sini dijelaskan oleh As-Suddi dan ulama yang lainnya, yaitu maksud nikmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah selain Allah menurunkan firman-Nya, kalamullah, kitabullah, kemudian Allah mengutus Nabi SAW. Itu termasuk nikmat yang sangat besar. Tetapi setelah diutus, orang-orang kafir Quraisy mengingkarinya. Setelah diutus Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy mengingkarinya. Dan di antara mereka juga mengetahui bahwa nikmat-nikmat tersebut semuanya dari sisi Allah, tetapi mereka mengingkarinya, mereka tidak bersyukur, dan bahkan banyak disebutkan di ayat sebelumnya. Coba dilihat, bisa di ayat mulai dari 83 itu disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rumah, binatang ternak, dan yang lainnya. An-Nahl ayat 8 mulai dari 80 sebelum ayat 83 tadi. Ya, 80, 81, 82, 83. Wajah lagu ayat. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin. Sampai
bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibal aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul hadr wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Sampai 83. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan tenang. Yang kita pelajari. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Nah, bagaimana di ayat tadi di dalam surah An-Nahl. Jadi nama lain dari surah An-Nahl yaitu surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nikmat-nikmatnya. Seperti di dalam surah An-Nahl 80 tadi, Allah menjadikan rumah-rumah dari kulit-kulit, kemudian Allah berikan baju besi, dan itu Allah sebutkan. Akan tetapi orang kafir Quraisy mengingkarinya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Ibnu Jarir mengatakan, As-Suddi menyebutkan nikmat itu kamu mengetahui nikmat, ya'rifuna nikmat Allah di situ ditafsirkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi mereka ingkari nabi yang diutus di tengah-tengah mereka ingkari, dan semua disebutkan di sini tentang nikmat yang telah mereka bahkan baju besi untuk berperang disebutkan, tetapi mereka mengingkarinya. Baik, ada beberapa penafsiran dibawakan oleh mu'allif rahimahullah pada matan ini, seperti perkataan Qutaibah, Mujahid dan yang lain. Itu ulama-ulama tafsir dari generasi tabi'in. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, kita sedikit memperjelas tentang nikmat ini. Sikap di antara kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi nikmat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sikap kita al-i'tiraf bil qalbi, yaitu mengakui dengan hati kita. Apa yang kita akui dari nikmat itu dari hati kita? Yang pertama, yakinilah seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita akui dalam hati kita. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 53. An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin famin Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tahtaja'un. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi al-i'tiraf bil qalbi, kita yakin dalam hati kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ucapkan apabila kita rutinkan zikir pagi, zikir petang, kita baca sayyidul istighfar. Itu kita rutinkan.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana abdu wa ana kama istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Jadi diakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengetahui dosa-dosaku, faghfirli maka ampunilah. Jadi kita harus akui bahwa nikmat itu seluruhnya dari Allah. Itu pengakuan hati yang pertama. Yang kedua, jangan merasa nikmat itu pantas bagi kita. Wajar saja saya mendapatkan nikmat karena saya bertakwa kepada Allah, saya puasa, saya sholat, dan wajar saya mendapatkan nikmat itu. Tidak. Kalau lebih luas kita berpikir, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan nikmat dan kesempitan dan kelapangan. Contoh dari kelapangan, Allah uji orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap Allah kasih. Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, kasih nikmat. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Pantas, karena Allah Maha Pengasih. Jadi jangan menyangka, oh ini karena saya pantas, saya orang yang bertakwa, saya jangan sampai seperti itu. Allah memberikan itu kepada kita, kadang itu ujian. Kadang itu ujian, kadang itu apakah kita bisa menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Jangan seperti Qarun, yang Qarun mengatakan bahwa semuanya itu didapat dari ilmunya, dari kepiawaiannya, dari kemahirannya dalam berbisnis, dari kecerdikannya, kepintarannya. Tapi itu Allah berikan. Dan ada sebagian orang yang bertakwa, Allah berikan ujian dengan kesempitan. Jadi tidak patokan Allah redho dengan tidak redho, Allah sayang dengan tidak sayang, dengan nikmat berupa kita masalah rezeki yang berupa harta kita maksud di sini. Ada mungkin nikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin adalah keimanan tadi. Keimanan tadi itulah nikmat yang besar yang tidak bisa dimiliki. Karena apapun kondisinya, ajabalil mukmin khair, semuanya baik. Perkara orang mukmin itu semuanya baik. Jika dia ditimpa kepada kelapangan, dia bersyukur, dan apabila ditimpa kepada kesempitan, dia bersabar. Tidak ada yang apapun kondisinya, dia tetap dalam keadaan baik jika dia beriman. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-i'tiraf bil lisan, yaitu mengakui dengan lisan. Kita mengakui nikmat itu dengan lisan, bahwasanya yang pertama dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi adalah pemberian dari Allah, alhamdulillah. Jadi kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari pengakuan i'tiraf bil lisani, pengakuan dari lisan. Yang kedua, bentuk pengakuan dari lisan, kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Di akhir surah Al-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di nikmat apapun nikmatnya, maka itu disebut ini adalah anugerah dari Allah. Ini rumah ini dari Allah yang memberikan rezekinya. Kita sebut-sebut. Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk beribadah, misalnya umroh, haji atau segala macamnya. Ketahuilah itu dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-An'am disebutkan ayat yang ke-40, hada min fi'li rabbi liyabluwani a'azkuru am akfur. Bahwasanya ini adalah hada min fadli rabbi, hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan, kelebihan yang Allah dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, a'ashkur am akfur. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Jadi kita akui itu dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapan kita sebutkan tadi yang di awal tadi, misalnya alhamdulillah dokter itu menyembuhkan, misalnya dokter itu telah menyembuhkan penyakit saya, obat itu mujarab sekali, ustadz itu telah memberikan saya pemahaman. Tidak. Alhamdulillah, kita puji Allah dahulu. Alhamdulillah saya belajar, Allah mudahkan saya belajar dengan ustadz fulan sehingga saya memahaminya. Alhamdulillah
saya berusaha untuk mencari sebab-sebabnya dengan dokter ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi Allah. Alhamdulillah saya berusaha mencari obat ini dengan resep yang diberikan oleh ini, akhirnya saya sembuh. Jadi jangan sampai kita seperti tadi sampai mengatakan apa tadi yang kita sebutkan, rumah saya tidak kemalingan karena ada penjaganya anjing. Nah itu tidak boleh. Sampai itu kalimatnya itu salah di dalam menodai tauhid. Seharusnya alhamdulillah Allah jaga rumah saya sehingga maling tidak masuk. Sebabnya, misalnya sebab yang lainnya, ada penjaga, ada satpam, ada yang lain, ada peliharaan dan segala macamnya. Ada polisi yang datang cepat dari awal atau segala macamnya. Itu sebab-sebab. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya kebanyakan kufur dengan lisan itu dia langsung ke sebabnya tanpa menyebutkan al-musabbib, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mengakui dengan amalan. Iktiraf bil amal, mengakui dengan amal bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, misalnya kendaraan, misalnya uang yang melimpah, misalnya duit yang berlebih, bisa untuk haji dan umroh, bisa untuk seandainya hujan kita memiliki mobil, bisa memang ada keringanan hujan lebat kita sholat di rumah, fikihnya seperti itu, tetapi kita gunakan mobil kita supaya bisa pergi ke masjid supaya tidak basah, tidak mengapa. Atau kajian yang jauh dengan kendaraan kita itu kita gunakan untuk itu salah satunya, dan masih banyak yang lainnya. Menyambung silaturahmi, misalnya kita punya keluarga, bisa kita jangkau dengan kendaraan kita. Banyak yang bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu telah kita amalkan, maka tidak ada susahnya kita. Apa yang kita susahkan? Seluruhnya milik Allah. Ketika musibah, orang yang beriman apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Jadi kita hanya hak pakai saja. Hak pakai. Allah memakaikan, meminjamkan kita kendaraan. Tapi kita yakini, misalnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa musibah kita hilangnya kendaraan? Misal, alhamdulillah jangan sampai hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kita kasih, orang tua, keluarga, dan segala macam meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Baik, jika itu telah kita dudukkan dalam hati kita, maka insya Allah kita terjauhi dari kufur nikmat yang dilarang pada bab ini, di bab yang ke-41. Kita azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, tadi kita dalam masalah nikmat. Yang pertama kita harus i'tiraf bi qalbi, meyakini dalam hati kita bahwa semua nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dua juga, pertama nikmat milik dari Allah, yang kemudian bahwasanya kita jangan hadir dalam hati kita bahwa kita pantas mendapatkan nikmat itu karena ibadah-ibadah kita, tidak. Karena itu Allah memberikan semuanya mana yang Allah kehendaki, mana yang Allah kehendaki daripada hamba-hamba. Hatta orang yang tidak beriman pun masalah rezeki Allah tetap cukupkan bagi, akan Allah lebihkan sebagiannya. Kemudian i'tiraf bil lisan, dengan diakui dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari Allah, ini adalah nikmat Allah, kita sebutkan. Masya Allah, misalnya kita memiliki kendaraan yang baru, yang mewah misalnya, alhamdulillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah saya gunakan untuk berbangga-bangga dengan orang, atau saya pergunakan untuk mempermudah saya untuk taat kepada Allah. Seperti kita sebutkan tadi, untuk di belajar, majelis taklim, atau misalnya orang tua kita masih ada, maka pergunakan misalnya ke Sumbar atau ke kampung halaman atau kemana saja, kelebihan harta kita ajak orang tua kita. Yakinilah bahwasanya yang sebagaimana kami rasakan rindunya dengan anak-anak itu, begitu juga orang tua kita. Alhamdulillah 3 orang putra-putri kami, alhamdulillah itu sekarang belajar di Mondok di Jawa. Bagaimana kerinduan kita sebagai orang tua supaya bisa berjumpa dengannya. Dari situ kita belajar juga, begitulah orang tua kita rindu dengan kita. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, pergunakanlah. Dan langkah sedihnya, kemana kita akan bisa melihat seandainya mereka tiada. Dulu ke Sumbar itu, ke kampung halaman itu sebentar, 1 bulan sekali bisa. Kata Allah masyafa'al, setelah kedua orang tua tidak ada keinginan lagi, karena pengikatnya itu adalah orang tua. Sumatera Barat, kampung halaman itu pengikatnya orang tua. Ketika orang tua ada, alhamdulillah dimudahkan ke situ. Jadi bagi kita yang Allah beri nikmat masih ada orang tua, usahakan jika ada uang berlebih dilihat, karena dia rindu dengan fisik kita, melihat kita. Alangkah rindunya mereka. Jadi kalau tidak bisa, ya kendalanya sekarang sudah ada handphone yang bisa video call dan segala macamnya. Itu kemudahan seandainya tidak ada kelebihan. Kemudian al-i'tiraf bil amal, yaitu menggunakan yang tadi nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan
harus kita hati-hati menjaga lisan kita. Dan ini pernah kita contohkan di kajian-kajian kita sebelumnya. Ada seseorang yang dibantu oleh seseorang dengan berupa harta, akhirnya maju usahanya, yang seharusnya lisannya berucap alhamdulillah berkat pertolongan si fulan teman saya itu, alhamdulillah saya bisa berusaha sekarang. Yang dulu modal itu dipinjamkan, utang terbayar, usaha masih jalan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bermasalah tauhidnya, kalau tidak karena si fulan saya tidak bisa begini. Nah, ini sedikit saja. Sedikit saja. Kalau tidak dengan obat ini, wah udah sakit migrain saya begini segala macam. Sedikit saja. Alhamdulillah dengan ikhtiar obat, minum obat paginya Allah sembuhkan. Kan sedikit saja. Semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang telah mempelajari tauhid dan menjaga kemurniannya, sedikit saja. Hanya kita poles bahwasanya kita mendahulukan al-musabbib, mendahulukan Allah yang bukan penyebabnya. Berbeda orang yang bermasalah tauhid yang ternoda mendahulukan sebab. Karena pertolongan saudara saya akhirnya maju. Karena si fulan telah membantu saya, akhirnya saya lulus dalam menempuh kuliah ini dan segala macamnya. Jadi yang seharusnya kita puji Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak kufur nikmat sebagaimana tadi dijelaskan. Orang-orang kafir Quraisy, nikmat apalagi yang tidak mereka dapatkan? Adanya rumah-rumah bagi mereka, adanya baju besi untuk perang, adanya hewan-hewan ternak dan segala macamnya. Bahkan Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Karena mereka kufur nikmat. Karena salah satu tafsiran yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, ya ya'rifuna nikmat Allah di sini salah satunya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ke perkataan-perkataan ulama setelahnya. Al-Mujahid dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang. Ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Jadi disebutkan penafsiran dari Mujahid, qala Mujahidun ma ma'na wa qaulur rajul hadza mali warastuhu an abai. Jadi dalam menafsirkan ayat Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku. Hadza mali, ini adalah harta kekayaan, warastuhu an abai, yang diwariskan dari nenek moyangku. Mujahid di sini dia adalah seorang syekh tafsir dari generasi tabi'in. Berguru kepada siapa? Berguru kepada Ibnu Abbas. Jadi nama beliau adalah dia seorang ulama rabbani, Mujahid. Kalau bagi yang mempelajari tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan qala Mujahid, berkata Mujahid. Jadi beliau namanya Mujahid bin Jabbar al-Makki. Beliau mantan budak dari suku Makhzum. Jadi dia seorang maula. Sebagaimana kita pernah singgung, yang kemarin kita singgung beberapa orang yang pernah menjadi maula di pelajaran kita pekan yang lalu, di mana Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Imam Az-Zuhri, siapa yang ditinggalkan di Mekah? Atha bin Rabah. Seorang apa? Dia mantan budak. Kemudian ditanya kepada ahli Yaman, siapa yang ditinggalkan yang jadi penguasa di situ, maksudnya pemimpin? Taus bin Kaisan, dia mantan budak juga. Semuanya dari Syam, dari apa? Maka dari Syam disebutkan Makhul, mantan budak. Terakhir kita persingkat saja. Lalu di siapa yang ditinggalkan di Kufah? Hanya di Kufah itu Ibrahim An-Nakhai, itu orang Arab. Seluruhnya di Syam, di Mesir, di Mekah, di belahan daerah kekuasaan khalifah ketika itu yang memimpin mantan budak. Mujahid, ulama tafsir mantan budak, bekas budak dari suku Makhzum. Akan tetapi setelah belajar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau itu bukan sekali hadir belajar tafsir dengan Ibnu Abbas, bukan sekali duduk, tidak, tetapi 3 kali tamat. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas itu 3 kali dibacakan oleh Ibnu Abbas. Misalnya
Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya wahai Ibnu Abbas? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maksudnya Ibnu Abbas? Diajarkan dengan talaqi. Sampai Anas selesai 114 surat, 30 juz, ulang lagi 3 kali. Jadi mujahid ini bukan, kalau kita mungkin belum pernah tamat dari Al-Fatihah sampai Anas, tetapi mujahid belajar kepada Ibnu Abbas itu 3 kali. 3 kali tamat. Dan beliau berusia sampai cukup panjang 83 tahun. Baik. Mudah-mudahan Allah merahmati mujahid. Jadi kalau kita belajar tafsir Ibnu Katsir, lihat berkata As-Suddi, berkata Mujahid, berkata Mufaddil bin Hayyan, berkata ini akan kita jumpai nama seorang mujahid. Baik, tafadhal. Berikutnya. Amr bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini. Baik, waqala an Ibnu Abdillah yaqulu laula fulanun lam yakun kada. Jadi Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Jadi ini ma'ruf, biasa di masyarakat kita. Cobalah perhatikan, oh ini telah menolong saya, ini oh si fulan itu baik, waktu Covid kemarin membantu saya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa di masyarakat kita, Pak, biasa. Karena apa? Karena mereka tidak mempelajari kitab tauhid, tidak mengetahui ini ternoda loh tauhidnya, ini masuk kepada bagian syirik, maksudnya syirik yang tidak membatalkan syahadat. Kita telah mempelajari bahwa ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Jangan memvonis syirik lalu batal la ilaha illallah, tidak. Yang membatalkannya yang kufur yang jelas-jelas. Jadi harus ini menodai, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Agar pintu-pintu syirik itu kita mengetahui jangan dilalui. Akan tetapi kita menjauhi, kita cari jalan tauhid, kita cari jalan tauhid untuk menjalani kehidupan kita ini. Kemudian beliau adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Ghazali. Dia kunyahnya Abu Abdillah Al-Kufi dari Kufah, seorang ahli zuhud. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi itu guru-gurunya dia mendapatkan hadis. Jadi yang meriwayatkan darinya murid-muridnya adalah Qatadah, Abu Az-Zubair dan Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri belajar kepada Qutaibah. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in menilainya sebagai orang yang thiqah. Jadi penilaiannya dalam ilmu jarh wa ta'dil, dia orang yang thiqah. Itu bagi generasi setelah sahabat, penilaian thiqah itu paling tinggi. Paling tinggi, sudah thiqah itu paling tinggi. Karena setelah sahabat itu penilaian paling tinggi thiqah, shaduq, dipercaya dan segala macamnya. Tapi kalau untuk sahabat itu tidak ada penilaian thiqah. Karena sahabat itu kulluhum udul, setiap mereka adalah adil, yang telah kita bahas di kajian ini atau di kajian kemarin di sini ya, bahwasanya para sahabat itu semuanya adil. Entah kajian di sana atau kajian. Jadi penilaian dari ilmu hadis, sahabat itu semuanya adil. Jadi tidak perlu diteliti. Kalau seandainya sahabat tidak perlu diteliti. Tapi kalau sudah generasi tabi'in baru diteliti. Seperti Qutaibah dinilai oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in bahwa dia adalah seorang yang thiqah, kedudukan yang tinggi, yang adil, maksudnya kedudukan yang dipuji bagi orang yang setelah generasi sahabat. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Baik. Menurut tafsir Qutaibah, mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan kita. Waqala Qutaibah yaqulun, jadi Qutaibah mereka berkata, hada bi syafaati alihatina. Ini disebabkan oleh berkat dari syafaat sesembahan kita, kata mereka. Jadi dia menjadikan sesembahan selain Allah itu memberikan berkat, memberikan syafaat. Salah satu bentuk kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qutaibah namanya adalah kunyahnya Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari. Itu penisbahan kepada kampung halamannya atau tempat tinggalnya.
Jadi beliau adalah seorang qadhi di Mesir. Beliau seorang qadhi, beliau juga ahli nahwu, ahli bahasa. Beliau memiliki banyak karangan, tulisan yang sangat bagus, sangat bermanfaat, dan itu banyak memuat tentang ilmu. Aktif di Baghdad, jadi dia aktif di Baghdad dan mendengarkan hadis dari Ishaq bin Rawaheh. Siapa Ishaq bin Rawaheh? Salah satu dari guru Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Ishaq bin Rawaheh ini adalah yang pertama kali yang memunculkan keinginan Imam Bukhari untuk menulis, mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dia kata Ishaq bin Rawaheh, siapa di antara saya berharap ada di antara yang hadir di majelisnya yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Maka dengan ucapan itu terbesitlah di hati Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Beliau wafat pada tahun 276. Itulah Ibnu Qutaibah. Tafadhal. Kemudian qala Abu Abbas. Abu al-Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang pula yang kafir." Di situ seterusnya sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, jadi waqala Abu Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid. Jadi Abu Abbas di sini siapa Abu Abbas? Beliau adalah Syekhul Islam. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Kita mengetahui dengan nama dari kakeknya Ibnu Taimiyah. Tapi nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harani, dikenal dengan Syekhul Islam. Beliau mengatakan di sini anna alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Al-hadits. Jadi setelah hadis Zaid bin Khalid yang telah lewat, yang telah kita pelajari bersama-sama di bab sebelumnya, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, di antara sebagian hamba-hambaku ada asbaha min ibadi mu'min, di pagi hari dia seorang mukmin, wa kafir di sore hari dan kafir yang telah kita pelajari. Ma waqad taqaddam, kata Mu'alif di sini. Wa hadza katsirun bil kitabillah, fi kitabi wa sunnati yadhummu subhanahu ma yudifu in'amahu ila ghairi wa yusyrik bih. Jadi banyak di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan yang seperti ini. Orang yang Al-Quran dan hadis, orang yang di mana Al-Quran dan hadis mencela orang yang berbuat syirik yang seperti ini, yang kufur nikmat yang telah kita jelaskan sebelumnya. Itu yang menisbahkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nahkodanya tangkas, dan sebagainya yang sering keluar dari ucapan orang banyak. Qala ba'du salaf, berkata sebagian orang saleh terdahulu, wa qaqalihim, itu seperti perkataan mereka, kana tarihu thayyibah wal malahu hadithah. Jadi anginnya enak, nahkodanya tangkas. Wa nahu dzalik mimma huwa jarin ala alsinatil katsir. Jadi ungkapan-ungkapan ini banyak dilakukan oleh orang. Sebagaimana kita sebutkan tadi, nahkodanya tangkas. Kalau di permainan pertandingan, hebat pemainnya. Jadi ini kalimat-kalimat yang biasa yang jatuh kepada kesyirikan, menodai tauhid. Sebagaimana kita jelaskan tadi, beberapa contohnya, orang yang mengatakan dokter itu telah menyembuhkan penyakit saya, obat itu telah menyembuhkan saya, karena saya memelihara anjing,
maling tidak masuk ke rumah saya, itu kalimat-kalimat yang menodai tauhid, yang terjatuh kepada kesyirikan. Hebat pemain itu sehingga menang, pelatihnya bisa menguasai sehingga menang. Lalu bagaimana kita agar tidak terjerat kepada kalimat-kalimat tersebut? Seperti anginnya, aduh enak sekali anginnya. Kan kita sering angin yang sepoi-sepoi tanpa memuji al-musabbib. Maksudnya yang memberikan kepada sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan ada doa zikir ketika angin berembus, kemudian alhamdulillah Allah jaga rumah saya sehingga maling tidak masuk. Alhamdulillah dengan sebab dokter itu Allah sembuhkan. Alhamdulillah setelah ikhtiar meminum obat ini saya sembuh. Dan masih banyak kalimat alhamdulillah si fulan telah meminjamkan saya uang sehingga inilah usaha saya maju. Sedikit saja Allah gerakkan hati si fulan untuk membantu saya di Covid kemarin. Alhamdulillah bapak itu membantu keluarga saya memberikan sembako. Jadi bukan seperti orang-orang yang disebutkan oleh seperti sesembahan saya yang telah memberikan tandingan-tandingan kepada Allah, si fulan kada wa kada, dan banyak sekali. Dan ini ma'ruf dilakukan oleh masyarakat kita, akan tetapi kalimat-kalimat tersebut terjatuh kepada kesyirikan tanpa disengaja dengan ucapan tadi. Jadi bab ini sebagaimana kita jelaskan, bab yang ke-21 ini sampai bab-bab berikutnya itu menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita agar tidak menodai kesyirikan kita. Karena kalimatnya sepele, akan tetapi itu menodai tauhid kita. Bagaimana kita tidak kufur nikmat, agar kita tidak kufur dengan kenikmatan yang Allah berikan? Kita ulang kembali sedikit bahwasanya kita harus yakini 3 perkara. Yang pertama, i'tiraf bi qalbi. Harus kita yakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini semua nikmat itu kita meyakini bahwa nikmat itu bukan kita yang pantas menerimanya. Bukan karena kita sholat, rajin, ini segala macam, saya pantas loh mendapatkan ini. Sementara orang kufar tidak beribadah kalau Allah tetap Allah beri berupa rezeki. Jadi jangan sampai yakini kita dengan ibadah kita, ketaatan kita, doa kita Allah berikan, tidak. Tetapi Allah memberikan semuanya itu berkat yang siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Itu yang pertama. Yang kemudian i'tiraf bilisan. Meyakini bahwa dengan lisan kita yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebut-sebut nikmat itu. Ini pemberian Allah. Ini Allah yang memberikan. Berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu yang terakhir yaitu i'tiraf bil amal, kita dengan amalan kita. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan, kita gunakan untuk ketaatan. Kendaraan untuk bisa seperti tadi kita katakan, bisa bersilaturahmi, bisa pergi ke majelis ilmu, harta yang berlebih, bisa haji, umrah dan segala macamnya, membantu yang lain. Jadi semuanya nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya milik Allah. Sebenarnya kita katakan tadi, apabila hilang kendaraan kita pada yang sembilan misalnya, atau orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah, maka tidak keluar dari lisan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak istirja. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah semuanya apabila kita sudah meyakini hal tersebut. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini, maka kita dengarkan kandungan dari bab ini. Kandungan bab ini yang pertama, tafsiran mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Yang kedua, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak, karena itu harus dihindari. Yang ketiga, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Yang keempat, bahwa dua hal yang bertentangan ini, mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, bisa terjadi dalam diri manusia. Itulah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Bab yang ke-21 itu terhadap orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi tafsir Ibnu Jarir At-Tabari di awal tadi kita sebutkan, apa yang tidak dimiliki oleh kafir Quraisy, apa yang tidak dimiliki, rumah diberikan, hewan ternak, kemudian perdagangannya, baju besi ketika perang, semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka,
tetapi mereka tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meniru orang kafir Quraisy yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miknya salah ya.